Unit komputer Magelang, stasiun laptop dan PC desktop bagus, murah, kelas, mantap. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan unit komputer Magelang, stasiun laptop bagus, murah, kelas. Kita akan review dari dua produk dengan spesifikasi yang sama, dan produk ini adalah produk yang sangat terkenal. Di mana kita perkenalkan ini bisa dilihat sendiri adalah dua produk dari HP dan merek Asus. Adapun speknya ini adalah mengacu dari prosesor AMD. Nah, nanti kita akan tahu ya, jadi seberapa kuat nanti proses rendernya, terus seberapa besar FPS-nya, hasil RAM-nya berapa. Nah, kita akan uji semua ya kawan-kawan. Nah, buat teman-teman dari dua merek terkenal ini, milih mana, milih HP atau milih Asus. Adapun spesifikasinya sebagai berikut, di mana yang di sini adalah HP 15,6 dengan spesifikasi AMD A8 7410 dengan GHz 2,2 GHz. Sedangkan di sebelah sana ada Asus di X454Y ya, ada Asus dari X454Y dengan kapasitas AMD A8 7410 juga sama 2,2 GHz. Adapun memorinya di sini adalah memakai 4 GB DDR3L, sedangkan di Asus X454Y dia juga memakai 4 GB DDR3L. Jadi sama dong ini di antara prosesor dan RAM-nya. Terus yang menginjak berikutnya, nah ini yang paling menarik ya, yang jadi acuan buat teman-teman untuk kayak nge-game, kayak grafis. Ini memakai VGA R5. Jadi dalam chipnya tersebut ada VGA R5 nya ya kawan-kawan, karena dia jenis AMD A8. Dia memakai R5 2GB, sama dia juga memakai R5 2GB. Terus dari fisiknya sendiri, ini agak lebar ya, 15,6, di sana ada 14, jadi lebih tinggal ini. Keyboardnya ada numeriknya, yang di sebelah Asus sana tidak ada numeriknya. Jadi terus tambah lagi di sini ada DVD-nya, di sana juga ada DVD-nya. Nah, kalau mengingat dari fisik yang lainnya, ini kita lihat pada HP seri 15 ini dia tidak dibekali dengan port VGA. Dia ada HDMI dan dua USB ya. Kayaknya 3.0-nya nggak ada ini. Wah, ada di sebelah sini tuh ada. Jadi buat teman-teman ini lumayan ya, ada 3 tambahan ya. Kalau kemarin yang kita tahu di Asus yang seri X45 S441 itu nggak ada ya, di HP yang di Lenovo juga ada yang seri 330. Nah, ini ada ya kan, karena dia 2 dan ini 1. Kalau kemarin itu di sini. Jadi kalau di ini kita bahas yang dua produk ini, yang khususnya di HP ini dia ada 2 di sini, terus dia ada 1 di sini. Jadi kalau teman-teman mau buat modem bisa kasih pin di sini, terus ini bisa kasih MOS ya. Jadi yang jelas cukuplah kalau ada 3. Terus yang kekurangannya dia tidak ada port VGA-nya, cuman ada HDMI-nya. Bisa dilihat ya kawan-kawan ya. Ini seperti ini, nanti kita foto detailnya, kita fotokan. Nah, ini bisa dilihat. Fisiknya agak gede, ada numeriknya. Terus yang Asus dia lebih kecil ya. Dia lebih kecil dari seri itu. Kita lihat juga ini ada berapa. Oh, ini keren ya, ada USB 3.0-nya. Kita lihat dulu, ini ada 3.0, ini enggak. Nah, ini ada 3.0-nya, jadi lebih kenceng ya kawan-kawan ya. Ini ada 1 HDMI, 1 port VGA, terus ada sebelah sini ada USB 3.0. Coba kita lihat yang samping sini kanannya. Ini ada 2. Jadi cukup menarik juga. Ini kalau misalnya teman-teman pakai modem juga nggak ketumbuhan, portnya bisa di sini. Ini ada mouse-nya juga bisa, ada stick nya juga bisa. Jadi pilihan yang tepat ya kan, ada DVD-nya juga. Sudah ya, kita perlihatkan kalau speknya sama. Nah, kita lihatkan secara detailnya. Coba Mas, maaf sini sebentar. Nah, ini tadi ada yang terlewatkan masalah harddisk juga. Ini bisa dilihat speknya dari HP. Kita lihat ya speknya dari HP ya. Nah,
AMD A8 7410 R5 4 CPU dengan 2,2 GHz. Terus memorinya dia 4 GB. Terus kita lihat di sini ada display atau VGA-nya ya. Nah, dia ada 2 GB kan, jadi VRAM-nya 4, terus total memorinya sampai ke sini. Share memorinya 1,76. Ya kita anggap ini 2 lah share-nya, atau ini aja lah share memori 1,764. Terus kita lihat di sebelah sini ada di Asus, bisa dilihat kawan-kawan. Nah, ini dia di Asus S454 ya. Ini di sini kok deteknya kok 55 ya. IA A454 IA 55 IA 54 atau 55 ya, dengan AMD A8 7410. Dia 2,2 GHz ya kawan-kawan ya. Jadi sama. Terus kita lihat displaynya apakah sama dengan yang sebelah. Ini display VGA-nya pakai R5 juga. R5 grafik. Total memorinya 2,25 mega. Ini total memorinya. Dia total memorinya berapa? Untuk kok belum terdetek ya? Coba kita lihat. Berapa? Coba kita cek di PS 2017. Kita sudah siapkan di sini. Ini, ini bisa dilihat ya. VRAM-nya 512, share-nya sampai 1,7 GHz ya. Ini tadi saya bulatkan 2 ya kawan-kawan ya. Ini kalau dalam data penampakannya di sini, dia deteknya 512, VRAM 1,7, terus dia kepotong dari 3,4 GB dari 4 GB, jadi kepotong 0,6. Dia tetap ya. Coba kita lihat sampai sini. Kalau diuji dengan PS 2017 yang di laptop HP, nah bisa dicek ya kawan-kawan ya. Dia 496. Oh, berarti yang di Asus itu sampai ke 512, beda ya VRAM-nya. Masih tinggal di Asus. Terus dia share-nya 1,7 sama. Cuman VRAM-nya dia nggak sampai 512, dia di bawah 500. Dan yang naik dia adalah RAM-nya, dia nggak kepotong banyak, dia 3,5 jadi kepotong 0,5, sedangkan yang di Asus adalah kepotong 0,6. Jadi bisa dilihat sendiri ya kan kawan, itu bisa dilihat VRAM-nya dia 3,5, dan hasilnya adalah 3,4. Jadi ini kedua speknya adalah sama. Nah, kita penasaran ya, kita pengen tahu antara canggih mana antara HP dan Asus ya kawan-kawan ya. Untuk lebih jelasnya simak dari video kita. Kita akan menguji dari seperti biasanya untuk Premiere, untuk foto, untuk ekstrak data, gaming, YouTube dan sebagainya. Unit komputer Magelang, pilihan tepat, harga hemat, mantap. Alat trimmernya ya, ini adalah dari produk yang bersaing Asus dan HP, dimana ini dengan prosesor AMD A8 sama ya, 7410 dengan 2,2 GHz. Terus dia RAM-nya ada 4 GB DDR3L. Terus VGA nya sendiri dia memakai R5 dengan VRAM sudah bisa dilihat tadi. Yang pada Asus dia sampai ke 512, share-nya sampai 1,7 GHz, sedangkan yang di sini VRAM-nya cuman nggak sampai 512. Tadi berapa? 400 berapa Mas? 90-an ya, 490-an ya, di bawah 512 lah, yang jelas di bawah 500. Nah, ini akan kita tandingkan ya, tapi share-nya sama 1,7 GHz, dan ini harddisknya juga sama 500 GB semua. Kita ingin tahu, yang pertama adalah render Corel ya. Ini dari awal kita sudah bisa lihat ini yang meningkat kok kayaknya di harddisk itu ya. Ini harddisknya 0. Coba kita lihat. Wah, ini di nonaktifkan. CPU-nya dia 6%, memorinya 73 kemakan, disknya dia 0. Ini 100, mungkin masalah pengesalan juga. Coba kita lihat ya nanti hasilnya seperti apa. Soalnya ini juga berpengaruh kalau harddisknya kalau enggak 0%. Ya, sudah kita normalisasikan. Dia CPU-nya adem ya, 1% CPU-nya, terus memorinya 50%, disknya 0%. Kita lihat 0 sampai 1. Nah, performanya bisa dilihat kawan-kawan.
dia CPU-nya berapa itu, 2%, RAM-nya 1,7, disknya 0. Sebelah sini kita lihat 13%, 7%, kadang 5%. RAM-nya 2,5, lebih boros ya yang di HP. Terus disknya 0. Dia GPU-nya ada 2 ya, R5, GPU-nya Detek ya di sini ya. Di sini nggak begitu kelihatan ya kawan-kawan ya, dia 0% yang jelas belum jalan ya. Coba kita lihat nanti hasilnya. Intinya kedua belah produk ini ya Mas, mulai render ya. Sebentar, tak stop dulu ya. Oke, ini kita lihat dulu core-nya, sorry, ini kita bahas ya. Di sini ada core-nya 4, logical prosesornya 4, L1 CC 256, L2 CC 2 MB. Sebelah sini sama tentunya, core-nya 4, logical processor 4, terus L1 256, L2 20 sama. Oke, mulai kita uji render. Kita minimize dulu. Udah. Sebentar. Mas, minta bantuan Mas. Saya sebentar. Ekspor. Ya, yuk Mas. 1, 2, 3. Nah, ini kita sudah dari 0 ya. Hasilnya berapa? Kita lihat. Ini GHz-nya naik sampai berapa? Di laptop HP? Dia berjalan 100%, 2,18, sedangkan di sini adalah 2,16, 2,17. Ini bisa dilihat kawan-kawan, RAM-nya makan 2,9. Ini RAM-nya makan 2,1, nggak begitu tinggi. Terus dia 2,13. Untuk GHz-nya masih tinggian di laptop HP. Coba kita lihat hasilnya seperti apa kawan-kawan. Ini bisa dilihat ya. Bisa dilihat 112 mega. Ini hasilnya di Asus sampai 1,04. Di sini sampai 1,07, 1,08. Oke. Berarti dalam hal ini unggulan ini ya, selisih berapa tadi Mas? Ini 1,04, ini 1,08. Berarti Asus lebih cepat 0,4 menit ya. 0,4 detik. Selisih 0,4 detik. Ini bisa dilihat ya kawan-kawan ya. Asus lebih unggul 0,4 detik dibanding produk dari HP ya. Setelah kita melakukan uji dari video editing atau render, sekarang kita melakukan uji foto ini buat teman-teman yang berprofesi di fotografi ya kawan-kawan ya. Kita lihat nanti hasilnya dalam proses berapa menit kah. Ini kita uji dengan 41, berapa tadi, 41,2, 41,2. Kita detailkan 41,2. Sebelah sini HP 41,2. Oke, ini sudah. Oke, kita akan coba impor foto ya dari awal. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Coba kita lihat hasilnya antara HP dan Asus. Kayaknya si Asus perlu lambat ini. Oke, kita lihat hasilnya. Lenovo yang lambat, maaf, tadi cepet Asus ya. Asus duluan ya. Bisa dilihat untuk 42,2, 42 ya. 41,2. Itu bisa dilihat hasil fotonya. Tadi dari hasil multimedia video selisih 0,4. Coba kak ini selisih berapa? Untuk hasil impor foto ini ada 36 foto ya. Udah selesai kira-kira 49, 48 ini belum selesai. 48 ini dapat 48 ya. Ini dapat berapa?
58 57. Oke, bisa disimpulkan ya, ini 57, ini 48 di file yang 41,2. Oke, intinya masih dimenangkan oleh Asus ya. Mungkin selisih 2 foto, jadi biak jadi 2 sampai 3 foto intinya. Jadi lumayan ini kalau dihitung sendirilah, kalau 4 berapa itu tadi, kalau 36 foto itu selisih 2 foto atau 3 foto, berarti kalau 100 foto selisih berapa, nah itu dihitung sendiri. Jadi pada dasarnya Asus udah unggul di multimedia dan di bidang multimedia, baik di editing video atau render video, juga di foto ya. Untuk selanjutnya kita lakukan ekstrak atau membuat RAR, ini cepat mana ya. Oke ya, kita lihat ini dengan file yang sama. Kita ada 1 GB ya, ini 1 GB lebih 0,3 ya, 1 GB 0,03, 1 GB lebih 0,03. Ini di Asus dan ini di HP juga sama. Nah, kita akan melakukan uji membuat RAR ya. Ini penting ya buat pengarsipan ya kawan-kawan ya. Coba kita lihat unggul mana di segmen tersebut. Lu kok udah melaku. Oke ya, kita mulai dari 0, 1, 2, 3. Nah, enggak apa, ayo terus 1, baleni wae iki. Sudah pause. Oke ya. Langsung kita mulai 1, 2, 3. Sorry, selisih sedikit ya. Selisih berapa tadi? 0,2. Nanti dikurangi aja. Ini nanti ini selisih 0,2 ya. Coba kita lihat hasilnya. Ini dibantu oleh anak teman-teman di SMK Wonosobo yang telah bantu ngevlog ya. Terima kasih buat mereka. Bisa dilihat untuk 1 GB lebih 0,3. Di hasilnya seperti apa? Kayaknya tetap ini mas. Ini lihat, Asus masih unggul ya? Masih unggul. Asus masih unggul, belum terkalahkan. Padahal ini speknya sama kawan-kawan dan ini lebih gede. Dalam hal performa, Asus tidak boleh dianggap remeh ya kawan-kawan ya. Di produk yang khususnya ini S454Y, dia sudah ketiga kali ronde ini ceritanya. Itu pertarungan ketiga kalinya dia tetap masih unggul ya, bertahan. Bisa dilihat sendiri, dia sudah sampai ke 1 menit 25. Kita dekatkan nanti hasilnya. Bisa dilihat sendiri ya kawan-kawan ya. Kita tidak begitu belum fokus masalah video halus dan tidaknya, mungkin untuk lain waktu ya. Kita berusaha untuk memberikan suasana kenyamanan buat penonton ya. Ini yang jelas kita cuma nguji dari performa saja, dan semoga bermanfaat buat teman-teman subscriber, juga buat teman-teman yang nonton video ini, channel ini, untuk memilih produk ketika sama-sama produknya, sama-sama performanya, ke beda merek, milih mana, ini bisa ditonton sendiri ya. Kita nggak berpihak satu sama lain, yang jelas kalau kita jelek ya kita katakan, bukan jelek sih, kalau kita akan kalah ya kalah, kalau kita akan unggul ya unggul. Nah ini bisa dilihat sendiri kan kawan ya. Bisa dilihat ternyata Asus lebih unggul ya, lebih cepat ya. Nanti kita lihat juga proses copy antar file juga, nanti hasilnya seperti apa. Ronde ketiganya ini dimenangkan Asus juga, tuh masih kelihatan. Mas start mas. Mas sudah mau selesai, saya tidak lupa nanti. Ini di Asus. Cari mas.
Oke, tak fokus di Asus dulu ya. Sebentar, ini band. putaran Iya, iya, iya. Bentar. Tuh. Udah dapat berapa? 0,29 ya. Ini di Asus 0,03 3 menit 29. Ditulis dulu, Mas. Dapat 3 menit 29 detik. 3 menit 29 detik dalam 1 giga ya. Terus nanti di ini itu masih Lenovo-nya di angka berapa ini? Yang di HP kok Lenovo. Ini HP-nya dilihat masih lama ya. Kita nikmati prosesnya kawan-kawan. Oke, sudah sampai ke angka 5 ini kayaknya. 5 sebentar. 5 lebih 02 ya. Tadi ada kepotong. Berarti 5. Ini jelas ya tadi kan karena kelebihan 02 ya, Mas ya. Berarti ini mendapat skor 5 menit. Yang ini mendapat 3 lebih berapa tadi? Yang Asus 329 ya. Ini bisa dilihat datanya. Kita dekatkan. 329 sama 0502. Oke. Ini cukup membantu sekali dari kawan-kawan. Yang selanjutnya kita mencoba dari transfer ya. Ini dari harddisk ke harddisk ya. Coba kita lihat ini tadi 1 GB lebih berapa? 0,3 ya. Ini jangan ini mulai jangan pastinya ya. Oke. 1 2 3. Kita lihat ya hasilnya. Kayaknya masih unggul Asusnya, sepertinya sih, tapi nggak tahu. HP unggul. Berapa? Unggul HP ya. Unggul HP. Nah, kita lihatkan datanya. Ini selisihnya. Di HP 0,43 sedangkan di HP 0,38 sedangkan putaran 2 di Asus 0,43 ya. Jadi untuk masalah copy file tinggi HP ya kawan-kawan. Berarti ini mungkin masalah harddisknya juga kecepatannya. Oke, kalau yang lainnya dimenangkan di Asus ya. Selanjutnya, nah ini yang ditunggu-tunggu, kita melakukan uji game ya. Ada 2 game dari Battlefield 3 dan PS 2017. Nanti kita uji yang hack semua ya kawan-kawan ya. Dapat berapa FPS ya. Kita mulai. Nah, kita akan coba setting ya. Ini di paling mentok ya kawan-kawan di PS 2017. Ini di 16633 hack performa. Ini di laptop HP. Bisa dilihat. Terus spesifikasinya kita lihat kan tadi sudah ada ya. Ini seperti ini. Dia mendapat tadi sudah kita jelaskan. Nah, ini kita lihatkan lagi. 2,2 R5 A8410 dengan RAM 3,5. Ini 4 GB hasilnya kepotong 0,5. Terus GPU nya dia di HP R5 dia VRAM-nya 496 sampai serinya 1,7. Ada di sebelah merek 11 Asus S454YA. Dia ada di A8 sama juga 7410 dengan
2,2 GHz, VGA-nya R5, RAM-nya dia kepotong 0,6, di sini ada 3,4, terus VRAM-nya di sini naik ya, 512 MB dari 512 sampai SR-nya 1,7. Nah, kita lihat di sini displaynya kita kasih yang mentok. Nah, udah sama ya. Nah, udah kita melakukan uji analisa. Nah, di sini ada MSI Afterburner yang sebagai program untuk menguji. Coba bantu yang sebelah sana juga. Nah, yuk Mas dibuka open PS 2017, klik kanan. Bentar. Oke, klik kanan. Run administrator. 1, 2, 3. Oke, kita lihat hasilnya antara dua merek. Tinggi manakah FPS-nya? HP ataukah dari Asus? Oke, tuh Asusnya makan 1,5 GHz. Ya bisa dilihat ya kawan-kawan. Sedangkan di mana itu HP makan 2 ya. Dekat kelihatan enggak ini? Ini yang Asusnya makan 1,557 RAM-nya. FPS-nya 60, masih 60, di sini belum 60. Kita dekatkan ya. Dia boros di RAM ya. Dia 2. Terus CPU-nya 50%, 51. Di sini hemat di RAM, CPU-nya 58. Jadi ini tinggi di CPU-nya, FPS-nya tinggi. Di sini CPU-nya agak rendah, RAM-nya tinggi. Ini RAM-nya rendah. Nah, kita lihat pas permainan, Mas dibantu Mas. Oke. Kita lihat di permainan, di sebelah ada gitaris. Belum saya vlog, besok tak vlog. Coba kita lihat ini hasilnya seperti apa ya Mas, dimainkan. Sebentar ya, nunggu sih Mas, sebentar main bareng. Oke. Entar. So. Oke. Yuk, oke, semua bareng. 1, 2, 3. Ayo Mas. Ayo. Gak pernah bal-balan sih. Ayo terus. Saya lah. Yo, cukup enter, langsung enter aja. Coba kita mau lihat hasil FPS-nya. Ya. Coba kita lihat ini FPS-nya berapa. Ini semua kita colokkan pakai charger ya, karena kalau tidak pakai charger nanti FPS-nya menurun kawan-kawan. Jadi ini lebih baik pakai charger. Ini kita lihat hasilnya. Kalau kemarin kita tarungkan dengan Nvidia ini kalah, sekarang kita sama-sama tarungkan dengan A8 ya. Kita pernah tarungkan ini ya, karena yang kemarin dengan i3 sudah kita upload di YouTube. Lihat tonton channel kita yang sebelum ini. Nah, itu bisa dilihat hasilnya. Tekan V Mas. V. X sama-sama 1, 2, 3. Udah nggak usah main. Udah. Ya. Nah, ini bisa dilihat ya. Untuk kedua merek berbeda dengan spek yang sama. Itu bisa dibaca FPS-nya hampir sama, 36, 37. Nggak ada perubahan. Oh, mulai berapa itu? Sama Mas. RAM-nya cuman ini bedanya, RAM-nya lebih hemat di Asus ya. Dia nggak sampai 2 GB, terus suhunya 65 derajat, yang sana berapa? 58. Berarti di sini itu panas di apa ini? Panas di prosesornya, tapi RAM-nya rendah. Nah, sedangkan di sini ini prosesornya adem, 58, RAM-nya tinggi. Terus FPS-nya kalau kita lihat ini tadi hampir sama ya kawan-kawan ya. Bisa dilihat
itu sama lah intinya. Jadi nggak ada perubahan untuk masalah gaya bermainnya ya. Ini untuk PS 2017 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyimak video kami dari awal sampai akhir. Gimana? Saya harap Anda tambah wawasan untuk lebih berpengalaman lagi dalam memilih produk-produk, dan tentunya bisa dibagikan video kita, bisa dibagikan, bisa di like, subscribe juga, itu sedekah ilmu. Dan di sini juga ada website di sebelah kiri, dan di sebelah kanan ada Facebook. Di sini ada IG dan juga Bukalapak. Unit komputer Magelang, stasiun laptop dan PC desktop bagus, murah, berkelas, mantap. Salam teknologi.